Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kami doakan, semoga teman-teman semua sehat dan semangat untuk perkuliahan malam ini. Perkenalkan kami dari kelompok 4, yang beranggotakan, saya sendiri, Habibur Rahman Harahap, Hasanawati, Widya Agusti, Joko Hadi Sunawan, dan yang terakhir Merisa Enjira. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu, Etika Akuntansi Pemerintah. Langsung saja simak video materi dari kelompok kami. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya apa itu etika akuntansi pemerintahan. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu etika. Jadi etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruknya. Nah, jadi jika dikaitkan dengan akuntansi pemerintahan, maka etika di sini maksudnya adalah aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seorang akuntan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian apa itu akuntan pemerintah? Nah, akuntan pemerintah merupakan akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintah seperti BPK yang ada di pusat, BPKB yang berada di daerah, dan instansi pajak yang tersebar luas di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Yang mana bertugas melaksanakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan oleh unit organisasi pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditunjukkan kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyambung penjelasan dari teman saya berikutnya. Di sini kita masuk ke tanggung jawab akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah di setiap negara memiliki tugas, siklus akuntansi, dan ruang lingkup akuntansi yang berbeda-beda karena peraturan perpajakan dan kondisi sosial politik yang berbeda pula. Dan tugas akuntan pemerintah itu ada dua tugas utamanya. Yang pertama, pemeriksaan serta pengawasan atas aliran keuangan instansi negara. Yang kedua, merancang sistem akuntansi untuk instansi pemerintah. Nah, lalu apa saja rincian dari tugas akuntan pemerintah tersebut? Nah, yang pertama, akuntan pemerintah bertugas memeriksa pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi pemerintah atau yang bertanggung jawab dengan keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Yang kedua, akuntan pemerintah bertugas mengawasi aliran keuangan negara. Yang ketiga, akuntan pemerintah bertugas merancang sistem akuntansi yang menyusun jenis-jenis laporan keuangan untuk pemerintahan. Yang keempat, akuntan pemerintah memeriksa catatan atas laporan keuangan secara objektif dan disertai dengan pernyataan pendapatan tentang kelayakan penyajian jenis-jenis laporan keuangan tersebut. Lalu yang kelima, akuntan pemerintah bertugas mengatasi masalah-masalah khusus yang sedang dihadapi oleh manajemen. Yang keenam, akuntan pemerintah bertugas menyusun rencana pendapatan belanja negara. Nah, yang ketujuh, akuntan pemerintah bertugas memeriksa kondisi internal perusahaan negara atau lembaga pemerintah. Yang kedelapan, akuntan pemerintah bertugas menyusun anggaran agar efektif, efisien, dan transparan. Lalu yang kesembilan, akuntan pemerintah bertugas memeriksa dan mengawasi aliran keuangan ke instansi negara. Lalu yang ke-10, akuntan pemerintah bertugas mengawasi dan menghitung pemasukan negara. Yang ke-11, akuntan pemerintah bertugas mengawasi pengeluaran negara pada setiap periode. Lalu yang ke-12, akuntan pemerintah bertugas memberikan informasi yang memungkinkan para pegawai pemerintah untuk melaporkan pelaksanaannya. Lalu yang ke-13, akuntan pemerintah bertugas melaksanakan program atau kegiatan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenang. Nah, untuk tujuan akuntan pemerintah itu sendiri itu ada dua. Yang pertama, pengendalian manajemen. Di sini memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara cepat, efisien, dan ekonomis atau operasi dan alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi.
Lalu yang kedua itu akuntabilitas atau accountability yang memberikan informasi memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan dan melaksanakan pertanggungjawaban mengelola secara cepat dan efisien program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya tadi, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil dari operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai kode etik akuntan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, akuntan pemerintah dituntut untuk mematuhi kode etik profesi. Kode etik profesi ini yang merupakan landasan profesi dan sebagai dasar kepercayaan masyarakat. Karena dengan mematuhi kode etik profesi, akuntan pemerintah diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, sehingga kode etik akuntan pemerintahan akan sama halnya dengan kode etik yang ditetapkan oleh IAI, karena kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI ini berlaku umum untuk seluruh akuntan profesional. Kode etik akuntan Indonesia memuat 5 prinsip etika. Yang pertama, integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua, objektivitas, yaitu tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, ataupun pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Yang ketiga yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Tujuannya untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang telah disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten. Lalu yang keempat, kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis. Yang kelima, perilaku profesional, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa saja yang diketahui oleh akuntan yang mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan. Beberapa contoh penerapan kode etik profesi akuntansi pemerintahan. Yang pertama, menjalankan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Yang kedua, mematuhi kode etik pemeriksaan. Yang ketiga, melaksanakan sistem pengendalian mutu. Yang keempat, pemeriksa tidak mempunyai hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran pemimpin objek pemeriksaan. Yang kelima, pemeriksa tidak mempunyai kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek pemeriksaan. Yang keenam, pemeriksa tidak pernah bekerja atau memberikan jasa kepada objek pemeriksa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Yang ketujuh, pemeriksa tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan objek pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu pemeriksa tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun atau mereview laporan keuangan objek pemeriksaan. Baik, saya lanjutkan. Untuk berikutnya mengenai akuntan yang bekerja pada pemerintahan dan kode etiknya. Yang pertama adalah BPK. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK masuk dalam kategori lembaga yang mandiri dan bebas. Pernyataan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan tetap mempertimbangkan DPD dan kemudian diresmikan oleh Presiden. Selain itu, BPK merupakan auditor eksternal pemerintah sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mana hasil pemeriksaan keuangannya akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Saat ini, peraturan terkait kode etik yang berlaku tersebut adalah Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang kode etik BPK dan Peraturan BPK Nomor 5 Tahun 2018 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik. Lalu, apa-apa saja kode etik dari BPK? Yang pertama adalah independensi,
yaitu suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun dalam melaksanakan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, integritas, yaitu berupa mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai. Kemudian yang ketiga adalah profesionalisme, yaitu berupa kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas. Kemudian terakhir adalah norma-norma yang sesuai nilai dasar BPK yang berisi kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK dan pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, citra, dan kredibilitas BPK yang terdapat pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Bab ketiga. Selain BPK, akuntan yang bekerja pada pemerintahan berikutnya adalah BPKP. BPKP merupakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam ketentuan tersebut, BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang dipimpin oleh seorang kepala dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKP merupakan lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Berdasarkan pasal 2 Perpres nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Yang kedua, pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Yang ketiga, pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara atau daerah. Yang keempat, pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi, badan usaha, atau badan lainnya, dan program atau kebijakan pemerintah yang strategis. Kemudian pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor. Kemudian terakhir, beberapa fungsi lain sesuai dengan pasal 3 Perpres nomor 192 tahun 2014 tersebut. Sementara untuk kode etik BPKP diatur dalam Keputusan Umum DPN AAIPI nomor Cap 063 AAIPI DPN 2018 yang mengatur tentang pedoman perilaku auditor intern pemerintah Indonesia yang menjelaskan bahwa tujuan dari adanya pedoman perilaku adalah sebagai berikut. 1. Menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas auditor. Yang kedua, tercapainya keamanan, pengertian, bahasa, pemahaman, dan penafsiran atas penerapan kode etik AIPI. Yang ketiga, melindungi kepentingan auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Merisa Ijira akan memberikan sebuah contoh kasus terkait materi kita pada malam. Untuk teman-teman yang ingin melihat ceritanya lebih lengkap, bisa lihat di PPT yang udah kita share sebelumnya. Nah, di sini kasus yang akan kita bahas yaitu pemberian opini WTP terhadap Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi ceritanya pada tahun 2017, media itu dikejutkan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh BPK yang menjaring auditor BPK itu sendiri. Nah, auditor BPK juga menerima suap yang dilakukan oleh pejabat Kemendes PDTT. Nah, kasus ini itu melibatkan Irjen Kemendes PDTT Sugito dan pejabat eselon 3 Kemendes Jarod Budi Prabowo yang diduga memberikan suap kepada 3 BPK Rohmadi Saptogiri dan auditor BPK Ali Sadli. Nah, kedua pihak BPK ini diduga memberikan suap terhadap auditor BPK. Suap ini dilakukan
untuk memperoleh opini WTP terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016, di mana sebelumnya kita ketahui bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 Kemendes PDTT itu memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Namun pada tahun 2016 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini diduga karena adanya kasus suap sehingga Kemendes PDTT memperoleh opini WTP untuk laporan keuangan tahun 2016. Mengapa banyak pihak-pihak yang menginginkan opini WTP ini? Yang pertama, opini WTP itu dijadikan tolak ukur kinerja. Yang kedua, dapat memberikan insentif dan penghargaan. Lalu yang ketiga, dengan adanya opini WTP ini, maka akan memberikan ini di mata masyarakat dan di mata pemerintah pusat. Kasus ini merupakan pelanggaran terhadap etika profesi akuntan, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan bersikap profesionalisme. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah BPK sebagai lembaga negara tinggi di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara, seharusnya auditor itu memiliki sikap profesionalisme. Semakin profesional, maka hasil auditnya akan semakin bagus pula. Yang kedua, harus memiliki sikap transparan dan independen, di mana semakin independen akan semakin percaya masyarakat. Namun karena hal ini sudah terjadi, karena kasus ini sudah terjadi, hal yang perlu dilakukan oleh BPK yaitu meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di Indonesia. Kemudian BPK dalam menjalankan kewenangannya dalam memeriksa itu tidak dilakukan pengawasan. Berarti di sini BPK itu memonopoli kewenangannya dalam memeriksa dan hasil audit. Namun untuk BPK sendiri itu laporan keuangan tahunannya diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh DPR dan Menteri Keuangan. Namun hasil pemeriksaan terhadap BPK yang diumumkan ke publik. Seharusnya solusinya harus ada mekanisme proses audit yang betul-betul transparan dan diawasi untuk menghindari proses terjadinya korupsi atau monopoli oleh auditor BPK itu sendiri. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan materi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.